sebelum kita masuk ke iMakros langkah nomor 1 yang harus dipersiapkan adalah data source-nya. Kita masuk ke data source nomor 1 dulu ya, yang DB email plus DB create website plus DB setting web ini ya. Silakan dibesarin dulu ya, dilebarin seperti ini sampai kurang lebih kolom G. Yang sudah kita kerjakan barusan adalah website nomor 5, Jasa Bekam Surabaya. Nah ini betul ya, Jasa Bekam Surabaya A. Sama ya. Yang harus dilakukan kalau kita ingin next step-nya, melakukan langkah berikutnya adalah di blok. Lalu di klik kanan, di cut yang nomor 1, kita pindah ke bawah seperti ini ya. Diklik, jadi tadi nomor 4 sudah, sekarang nomor 5, kita insert cut cell. Nah seperti ini. Kalau sudah, save. Sampai sini cukup jelas? Ya, silakan dipraktekkan dulu. Jika sudah, step berikutnya adalah seperti ini. Klik tombol F1 lalu di copy, ya, diklik kanan copy atau Ctrl C. Sekarang masuk ke dalam data source nomor 2. Di dalam data source nomor 2, yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Di bagian kolom A, ini sebanyak 13 ya. Klik kanan, paste. Ya, kita paste. Jadi lihat, dari Jasa Bekam Surabaya berubah jadi Jasa Bekam Panggilan Surabaya. Oke ya. Sudah? Kalau sudah, kolom B-nya tetap nomor teleponnya karena tidak berubah. Kolom C tetap artikel karena artikelnya tidak berubah. Nah, kolom D-nya yang kita ubah. Karena ini berisi dengan kata kunci. Ngambil di mana? Di dalam database website. Jadi di sini Bapak Ibu lihat semuanya sudah diurut ya. Database website, data source nomor 1, data source nomor 2, data source nomor 3. Ya, kita sekarang klik database website-nya di bagian kata kunci. Sekarang yang nomor 6. Kita copy, lalu kita kembali lagi ke dalam data source nomor 2, kita klik di bagian D1 lalu di paste atau Ctrl V ya. Jika sudah, nah, kolom E ini diisi dengan apa? Kolom E kita isi dengan rumus ya. Yang perlu diingat pertama adalah begini. Selama kondisi data source ini, Excel-nya ini tetap terbuka, rumusnya tidak akan hilang walaupun kita merubah-rubah isinya ya. Tapi jika kita tutup, ceklik begini ya, misalnya kita tutup, rumusnya akan hilang ya. Saya akan kasih contoh ya. Pertama seperti ini, cara mengisi kolom E dulu bagaimana, lalu nanti saya akan memberi contoh bahwa kalau misalnya dia ditutup, rumusnya akan hilang dan kita terpaksa harus ngisi lagi ya. Jadi selama Bapak Ibu masih kerja, usahakan Excel-nya jangan dibuka tutup, tapi cukup di minimize ya. Cara mengisi kolom E adalah Bapak Ibu klik di bagian E25 ya, atau yang ada tulisannya ini, C1 seperti ini. Bapak Ibu bisa copy dari atasnya sini seperti ini, di blok lalu diklik kanan copy, atau Bapak Ibu bisa klik 2 kali di bagian tengahnya sini ya. Lalu diklik di copy ya. Jadi cara ngopinya lihat, bukan seperti ini ya, bukan di blok, diklik begini, lalu klik kanan copy, bukan. Tapi yang kita butuh copy adalah isinya, dalamnya ini. Nah ini. Silakan di blok, lalu klik kanan copy. Jika sudah di copy, Bapak Ibu klik di bagian E1. Silakan diketik sama dengan SUBS, lalu tekan tombol tab. Itu di atasnya caps lock ada tulisannya tab. Silakan diklik. Ya, jika sudah, lalu Bapak Ibu langsung paste ya, Ctrl V. Jika sudah langsung di enter. Selesai. Hanya seperti itu ya. Kalau sudah yang bagian E1 lihat ini ada kotak kecil di bawah ini ya, silakan ditarik ke bawah. Nah, jika terjadi melebar seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal diklik saja bagian pojoknya lalu diklik wrap text ya. Lupa kok masih seperti ini, Pak? Ya diklik lagi satu kali lagi sampai berhasil ya. Jika sudah seperti ini tinggal save Bapak Ibu. Ya, save, yes. Jika sudah, kita sudah siap untuk melanjutkan membuat website berikutnya. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama kali adalah yang nomor 1 tadi, yang nomor 5 yang sudah selesai, kita blok lalu di cut, kita pindah ke bawah. Oke, sudah? Jika sudah dipindah ke bawah, lalu kita klik bagian F1-nya, kita copy. Kita pindah ke data source nomor 2 di kolom A, di paste. Sudah? Kolom B, nomor teleponnya sudah betul. Kalau sudah betul, biarin, jangan dirubah. Kolom C, artikelnya sudah betul. Jika artikelnya sudah betul, jangan dirubah. Ya, yang perlu kita rubah hanya di bagian kata kunci. Ya, kata kunci ngambil dari mana? Dari database website. Ya, seperti ini. Jika sudah, kembali lagi ke dalam sini. Ya,
Cara mengisi kolom E bagaimana? Seperti tadi Bapak Ibu harus copy dulu isinya ini. Jadi di blok lalu di copy. Setelah di copy lalu Bapak Ibu ketikkan apa? Sama dengan SUBS tab langsung di Ctrl V. Kalau sudah di enter lalu ditarik ke bawah. Seret. Ini ya. Oke, jika sudah jangan lupa disimpan. Ya, banyak kesalahan terjadi apa? Sudah betul langkahnya tapi nggak disimpan. Ya, setelah disimpan langsung masuk ke Mozilla. Kita mulai dari langkah nomor 1 ya. Tinggal diklik play seperti tadi ya, kecuali nomor 6 dan 8. Nomor 6 dan 8 apa? Klik play loop. Ya, kita mulai dari nomor 1 dulu, kita klik play. Jadi dia akan cek dulu emailnya sudah logout apa belum. Jika sudah logout, dia akan lanjut lagi ke tahapan berikutnya untuk create new Yahoo Mail. Nah, Bapak Ibu baca ada perintah di sini, silakan isi kode captcha. Nah, ini ya. Isi kode captcha yang terlihat pada layar Bapak Ibu ya di sini. Jika sudah berhasil akan keluar tulisan congratulations. Kalau belum di sini akan merah, minta isi lagi. Ya. Jika sudah berhasil klik tombol continue ya. Kita oke. Continue-nya di mana? Nanti munculnya di sini. Sekarang kita oke dulu. Lihat dia berubah tombol continue ya. Tapi ini kita isi dulu ya. Sampai keluar tulisan apa? Congratulations. Huruf besar kecil tidak pengaruh Bapak Ibu. Jadi isi aja huruf kecil semua atau huruf besar semua juga boleh. Klik submit code. Nah, jika merah seperti ini berarti belum berhasil. Nggak boleh klik ini. Ya, harus dimasukkan lagi kode captcha-nya sampai berhasil. Nah, ini ya. Sampai keluar tulisan congratulations. Dan Bapak Ibu lihat di sini ada angka yang terus mundur. Jangan sampai habis. Kita langsung klik continue. Pak, gimana kalau ketika saya mau klik lalu habis? Ya tetap aja klik continue di sini, ya. Jadi saya sudah bikin programnya supaya jangan sampai error. Jadi seandainya Bapak Ibu lupa, ya klik continue. Ketika sudah selesai tadi, ya, nanti di langkah ini dia akan berhenti, tapi tetap di sini klik tombol continue. Oke ya, jika sudah seperti ini tampilannya lagi, ya, dia akan logout. Ya, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah nomor 2. Diklik dulu nomor 2-nya baru di play. Di setiap langkahnya ini, dia akan mengecek satu persatu apakah emailnya sudah di logout apa belum. Jika belum, dia akan logout lagi. Jika sudah, dia akan langsung lanjut untuk login ke emailnya. Nah, Bapak Ibu baca di sini, pastikan WordPress Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah bahasa Inggris belum? Belum ya, kita harus rubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Jika sudah dalam bahasa Inggris, ya Bapak Ibu klik tombol continue ya, seperti ini. Nah, ini continue kalau sudah bahasa Inggris. Tapi kalau belum, kita turun ke bawah. Bapak Ibu lihat di sini tulisannya language. Nah, ini ID masih ya, diklik lalu pilih English ya. Nah, seperti ini udah bahasa Inggris, lalu klik continue. Dia akan mulai membuat website Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat emailnya yang nomor 6 berarti sudah betul arahnya. Nah, dia ada perintah lagi Bapak Ibu lihat di sini. Silakan buka email dari WordPress yang berjudul, lihat email dari WordPress yang judulnya ini. Activate jasa bekam panggilan Surabaya. Kita harus klik ya, setelah emailnya terbuka klik tulisan activate account. Di sini ya, kita klik activate jasa bekam panggilan Surabaya lalu klik apa ini? Activate account.
Nah, banyak kesalahan terjadi, halaman ini belum terbuka, sudah langsung klik continue Bapak Ibu. Padahal yang harusnya dilakukan adalah, biarkan sampai tulisan warna hijau ini dulu terbuka, seperti ini, lalu Bapak Ibu lihat di sini. Ya, jika tulisan telah terbuka, ya halaman baru sudah terbuka dengan tulisan email verified, baru klik continue. Ya, jadi di OK, baru klik continue. Ya, jadi syaratnya harus tulisan ini muncul dulu, baru klik continue. Kalau misalnya tulisan ini belum muncul lalu Bapak Ibu klik continue, nanti langkah settingnya salah. Ya, dia akan hanya keluar tulisan save draft. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, ini sudah berhasil, langsung kita klik continue. Lihat, dia akan logout sendiri. Emailnya juga di logout sama dia. Jika sudah, tinggal lanjut langkah nomor 3. Langkah nomor 3 apa? Langkah nomor 3 kita tinggal ganti temanya sama upload gambarnya. Ya, tinggal diklik nomor 3 lalu di play. Biarkan saja dia jalan sendiri Bapak Ibu seperti ini. Sampai ada perintah berikutnya harus ngapain. Nah, seperti ini ya. Jadi, Bapak Ibu perhatikan, silakan upload 3 hal berikut. Background 1, gambar siap pakai 10, header 1. Pak, saya pengen upload 20 gambar. Bapak Ibu amati, tiru, plek. Ya, jadi ikuti dulu, kalau disuruh 10, ikuti dulu 10 gambar. Ya, karena ini pengaruh sampai ke belakangnya nanti. Jadi jangan dimodifikasi. Ya, background 1 gambar, kita upload. Gambar siap pakainya ada 10, headernya ada 1. Oke ya. Kalau sudah kita klik OK, ini biar lebar, Bapak Ibu bisa seperti ini. Nah, jadi lebar. Ya, jualannya ini jasa bekam. Bisa di view-nya large icon biar kelihatan. Kita upload apa dulu? Background 1, gambar. Bebas mau pilih yang mana ya. Saya ambil contoh misalnya saya pakai gambar rumput. Di OK. Kalau sudah, upload lagi. Yang berikutnya harus diupload apa? Gambar siap pakai. Nah, seperti ini. Silakan pilih berapa gambar? 10 ya. 1, 2. Jadi lihat, walaupun gambarnya ada banyak, tetap yang boleh diupload hanya 10 ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya seperti ini ya. Kalau sudah di open, nah di sini lihat ada tulisan setelah gambar background 10 gambar siap pakai dan header sudah diupload, ya silakan pilih gambar background. Lihat, yang dipilih gambar background, lalu diklik tombol select di sebelah kanan bawah. Ya, kalau sudah klik tombol continue. Ya, sekarang yang harus kita lakukan apa? Kita upload file lagi, satu lagi apa? Header, yang belum ya. Klik headernya, misalnya kita pilih salah satu ini. Kita open. Jika sudah, pilih apa? Gambar background, lalu klik tombol select. Setelah itu continue. Pak, ini uploadnya belum selesai. Biarin aja. Yang harus kita lakukan, pilih gambar background, lalu klik tombol select, lalu klik continue. Jadi biarkan proses uploadnya itu tetap. Yang kita perlakukan adalah klik tombol continue ya. Nah, di sini ada tulisan lagi, silakan pilih gambar header yang sudah diupload. Nah, sebelum kita pilih gambar header Bapak Ibu, ya. Di sini ada perintahnya klik tombol select and crop kalau sudah kita pilih gambar header ya. Sebelum kita pilih gambar headernya, kita oke dulu ini. Yang perlu kita lakukan adalah ini. Kita klik gambarnya satu persatu, kecuali gambar background. Ya, kita ubah di sini titelnya. Di sini Ctrl A, kita copy titelnya, kita paste ke dalam ALT text, dipaste seperti ini ya. Lakukan untuk semua gambar termasuk header, kecuali background. Nah, seperti ini ya. Jadi diklik Ctrl A, Ctrl C, di ALT text-nya Ctrl V. Gambar berikutnya sama, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Begitu seterusnya sampai selesai. Fungsinya apa? Supaya gambar kita nge-ranking di Google. Jadi nanti kalau orang nyari tentang produk yang sedang kita jual, gambarnya nanti terisinya punya kita
semua. Nah, ini gambar header sudah kita pilih, lalu pilih select and crop, lalu pilih apa? Skip cropping. Seandainya tulisan skip cropping ini tidak keluar, Bapak Ibu tinggal tarik ini ke bawah, shred, lalu di crop image. Ya, tapi karena di sini ada, tinggal klik skip cropping. Ya, lihat seperti ini. Sudah ya, berhasil ya. Dia sudah muncul seperti ini, lalu klik tombol continue. Langkah nomor 3 sudah selesai. Jika dia sudah kembali seperti ini lagi, berarti kita bisa lanjut ke langkah nomor 4, tinggal diklik play. Langkah nomor 4 ini cenderung kita tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak seperti langkah nomor 3 kita harus upload, klik sana, klik sini. Kalau langkah nomor 4 kita tinggal biarin saja, dia akan bekerja dengan sendirinya. Oke ya, sudah selesai untuk setting websitenya. Jika sudah, kita lanjut ke langkah nomor 5 dan 6. Langkah nomor 5 ini hanya login saja. Jadi, dia akan login ke website yang ke-6 tadi. Nah, ini jasa bekam panggilan Surabaya ya. Setelah dia login, selesai, kita langsung lanjut ke langkah nomor 6. Masih ingat langkah nomor 6? Yang diklik apa? Play loop. Ya, jadi kita klik dulu langkah nomor 6, lalu klik play loop. Ya, seperti ini. Lupa kita nggak perlu setting database-nya. Tidak perlu, karena kita sudah setting di awal tadi. Yang ini. Yang nomor 2 ini. Nah ini. Ini kan kita sudah setting di awal tadi. Ya, jadi sekarang tinggal klik apa? Play loop. Max-nya diisi 13. Ya, lihat. Dia otomatis jalan. Nah ini ya, sudah selesai. Jadi langkah nomor 6, kalau sudah selesai, kita mau lanjut ke langkah nomor 7 dan 8. Ya, sebelum kita masuk ke langkah nomor 7 dan 8, yang harus dilakukan adalah database yang nomor 3. Nah, sekarang kita mulai masuk ke nomor 3. Ya, ini yang harus kita rubah. Yang kita ubah banyak kolom C-nya saja.
Ya, kolom A dan B tetap aja seperti ini ya. Ini adalah data loginnya Gmail ya atau Google. Nah, cara mengubah data C ini apa? Ini adalah permaling. Merubahnya lewat sini, Bapak Ibu klik dokumen, iMacros, lalu pilih apa? Download. Lihat di sini ada dua. Untuk membedakan mana yang paling baru, Bapak Ibu klik date modified. Lihat tanggalnya sama, lalu jamnya. Yang ini jam 9 pagi, yang ini jam 10 pagi. Berarti yang terbaru yang ini, yang atas. Ya, jangan sampai begini, kebalik. Ya, kalau ini jam 9, ini jam 10. Berarti yang paling baru yang jam 10 yang bawah. Ya. Nah, begini ya. Oke, silakan dibuka. Setelah terbuka, silakan di copy. Ada 13, betul ya, sesuai dengan jumlah artikelnya. Lalu kita buka data source nomor 3. Tinggal diklik C1 lalu dipaste. Seperti ini. Kalau sudah, diapain? Save. Sudah selesai, lalu kita tutup permalingnya ini. Yang permalingnya yang tadi kita buka ya. Yang ini jangan ditutup, data source nomor 3 biarin, kita save lagi. Kalau sudah, lanjut ke nomor 7 dan 8. Lihat, hanya seperti itu. Ya, jadi begitu mudah. Setelah data source nomor 3 beres, langsung klik nomor 7 lalu klik play. Oke, ini sama. Ya, jadi dibaca, masukkan kode captcha-nya. Ya, jika sudah berhasil, klik tombol continue. Jika dirasa sulit membaca ini, tinggal klik gambar setengah lingkaran ini sampai terbaca. Kalau misalnya masih sulit, klik lagi sampai gambarnya mudah untuk dibaca. Ya, misalnya seperti ini. Pak, bedanya kalau sudah berhasil, jadi kita klik submit request lalu berhasil sama yang gagal gimana? Kalau gagal, kita kasih contoh dulu. Kalau misalnya gagal seperti ini. Misalnya kita masukkan seperti ini. Nah, ini kan jelas gagal nih. Ya, kita klik submit request. Kalau gagal yang terjadi adalah URL-nya tetap terisi. Ya, lalu captcha-nya berubah dan tidak ada tulisan warna kuning. Tapi jika berhasil, yang terjadi adalah seperti ini. URL-nya akan hilang. Ya, lalu keluar tulisan warna kuning apa? Your request has been received. Jika URL-nya hilang, lalu tulisannya warna merah, berarti gagal. Kalau sudah gagal, klik continue. Kalau berhasil, klik continue juga. Oke ya, jadi dia langsung ngecekkan ke Google dan ini belum terindeks, tidak apa-apa. Ya, dalam waktu kurang dari 1 hari, dia akan langsung otomatis terindeks. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 8. Masih ingat tadi, langkah nomor 8 apa? Kita klik play loop. Jadi khusus nomor 6 dan nomor 8 klik apa? Play loop. Ya, silakan diklik. Langkah nomor 8 ini sama seperti langkah nomor 7. Bedanya apa? Langkah nomor 7 tadi kita memasukkan hanya website utamanya saja. Kalau langkah nomor 8 ini memasukkan permaling artikelnya. Ya, jadi yang kita masukkan justru artikelnya bukan website utamanya ya. Langkahnya sama, tetap memasukkan kode captcha sampai berhasil. Jika sudah lalu klik continue. Nah, seperti ini. Jika sulit, klik setengah lingkaran sampai terbaca hurufnya ya. Kalau sudah, klik submit request. Seperti ini sudah berhasil, klik continue ya. Bapak Ibu lihat di sini ada tulisannya current-nya 1. Nanti dia akan nambah terus 2, 3, 4, 5 sampai 13 ya. Setiap kali dia sudah submitkan ke Google, dia akan langsung cek apakah sudah terindeks apa belum. Nah, ini langsung ya, sudah terindeks. Kalau sudah, dia akan masuk lagi ke current nomor 2. Oke, sama ya. Masukkan lagi kode captcha-nya. Submit request. Jika sudah berhasil. Nah, ini belum berhasil, ternyata salah ya. Nah, kita masukkan lagi. Jika sudah berhasil, klik continue ya. Silakan lakukan begitu seterusnya sampai ke nomor 13. Oke, kalau sudah selesai seperti ini ya, 13 sudah selesai. Hapus dari 2015 ke belakangnya. Ini opsional sebetulnya. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi ini hanya untuk ngecek apakah website kita sudah terindeks, dan kalau sudah terindeks berapa banyak yang terindeks. Lihat langsung 14 hasilnya ya. Jadi hampir seluruh
artikelnya sudah terindeks, ya. Gambar-gambarnya, sama yang paling penting website utamanya juga sudah terindeks. Oke ya. Kalau langkah nomor 8 sudah selesai, kita kembali lagi ke langkah nomor 1, ya. Nah, caranya gimana? Seperti di awal video tadi, saya akan ulangi sedikit di sini. Jika langkah nomor 8 sudah selesai, sebelum kita klik yang nomor 1 untuk di play, ya, masuk dulu ke dalam data source nomor 1. Lalu lihat, tadi website nomor 6 kita bikin, karena sudah selesai kita klik kanan cut, lalu kita pindah dia ke bawah, di blok, yang di bawahnya nomor 5, sekarang nomor 6 ya. Klik kanan, insert cut cell, jadi bukan di paste ya, tapi insert cut cell, seperti ini ya. Lihat, dia urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang mau kita kerjakan website nomor 7 ya, lalu di save. Oke, kalau sudah diklik yang F1, klik kanan, copy, lalu masuk ke dalam data source nomor 2 di bagian A, di blok sebanyak ini, 13 ya, klik kanan lalu paste. Ya, jadi kalau untuk data source 2 ini paste biasa ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah di save, atau save-nya nanti belakangan sekalian sama yang lainnya boleh. Ya. Setelah itu nomor teleponnya sudah betul, dibiarin, artikelnya sudah betul, kata kuncinya yang dirubah ya. Silakan masuk ke dalam database website. Sekarang yang nomor 7 kata kuncinya silakan di copy ya, klik kanan copy. Lalu masuk ke dalam database website nomor 2 di bagian D1 klik kanan paste ya. Jika sudah Bapak Ibu lihat, karena tadi ini kita tidak matikan ya, posisinya kita tidak matikan ya, dia otomatis berubah nih. Bisa dilihat ya. Kata kuncinya tukang bekam panggilan Surabaya, dia muncul tukang bekam panggilan Surabaya, ya. Di sini terapi bekam estetika, muncul terapi bekam estetika ya. Kalau seandainya ini saya rubah, Bapak Ibu lihat. Nah, seperti ini. Bapak Ibu lihat kolom E-nya. Tuh, berubah langsung. Betul ya? Nah, ini yang saya bilang rumusnya masih hidup. Ya, kalau rumusnya masih hidup, dia setiap apapun yang kita rubah, dia otomatis berubah, ya. Tapi jika Bapak Ibu sudah matikan ini, sudah di close Excel-nya semua, ketika nanti Bapak Ibu mau melanjutkan langkah nomor 2 ini, data source nomor 2, Bapak Ibu harus ketikkan lagi apa? Sama dengan dan sebagainya ya. Saya ambil contoh di sini misalnya, ini saya save dulu. Oke ya. Lalu di sini saya matikan. Ya, ini no. Jadi kalau dia minta simpan lagi ketika kita mau tutup Excel-nya di no saja. Lalu kita coba buka data source-nya. Yang nomor 2. Nah, ini. Ya, kita lebarin. Di kolom E rumusnya hilang, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini, ya, ini saya tukar. Nah, begini ya. Misalnya saya tukar seperti ini. Tukang bekam wanita. Lihat ini, tukang bekam panggilan Surabaya. Nggak berubah ya. Tetap ya. Seperti tadi, supaya dia berubah, rumusnya harus dihidupkan dulu. Caranya gimana? Diklik dulu yang E25, yang ada tulisannya ini, lalu di blok, lalu diklik kanan copy. Di bagian E1-nya, kita ketikkan apa? Sama dengan SUBS, tekan tombol tab, di atasnya caps lock ya, ada tombol tab. Lalu langsung Ctrl V ya. Langsung di paste. Nggak bisa ya, klik kanan Ctrl V, klik kanan paste nggak bisa. Jadi kita harus tekan apa? Ctrl V, lalu di enter. Ya, lihat tuh baru berubah, tukang bekam wanita di Surabaya ya. Silakan turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ini rumusnya sudah hidup. Ya, kalau nggak percaya ini saya coba lagi. Tadi tukang bekam panggilan, ya ini saya pindahkan ke atas. Nah, Bapak Ibu lihat. Oh, ininya berubah karena dia hanya berpindah ya. Jadi rumusnya harus di copy lagi. Nah, begini ya. Tukang bekam panggilan ya, jadi dia ngikutin C7 D7 ya. 11 11 13 13. Ya, ini sudah betul kalau sudah di save. Oke ya. Jadi seperti tadi, yang pertama dipindah ke bawah, di-cut, lalu setelah selesai bagian F1-nya di-copy, lalu dipindah ke data source nomor 2. Ya, seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa, jadi misalnya ternyata kolom A-nya ini ya tidak sama dengan yang ada di data source nomor 1 bagian F1, dia nanti akan
error ya, akan muncul tulisan kita masuk ke website lain. Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu kalau misalnya Bapak Ibu salah ya, tapi sebaiknya jangan salah, ikuti saja langkah yang sudah ada di video ini. Untuk langkah nomor 3 ini hanya bisa diisi jika Bapak Ibu sudah melewati langkah nomor 6. Oke ya. Jadi kalau di sini sudah di-save semua, lalu yang nomor 2 juga sudah di-save, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam Mozilla, lalu klik mulai dari nomor 1, klik play. Oke ya. Begitu saya pikir sudah cukup jelas ya. Selamat belajar.